Kita di channel apa? Material. Agar ilmu material tidak menjadi alien. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Materialien. Pada episode 2, kita telah membahas tentang soft robotik material bersama Kak Josephine dan Kak Rakil. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai self-healing polymer. Apa itu self-healing polymer? Dan mengapa material ini dianggap sebagai advanced material? Diskusi menarik ini akan dipandu oleh Kak Rakil. Selamat menyimak. Halo semuanya. Perkenalkan lagi, nama saya Raihan Akil Setiawan atau Rakil dari S2 Teknik Material ITB. Dan kali ini, saya bersama teman-teman saya dari S1 Teknik Material ITB juga. Dan kita bakal membahas soal yang namanya material unik nih. Soft robotik lagi, salah ya. Bukan soft robotik tapi self-healing polymer. Sebelum itu, kita akan perkenalan dulu nih. Tapi, boleh dimulai dari yang paling ini, kanan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Amar dari S1 Teknik Material ITB. Lanjut lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ical dari S1 Teknik Material ITB. Silakan. Perkenalkan, nama aku Aziz dari S1 Teknik Material ITB. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Razi Delver Farki dari Teknik Material S1 ITB. Wih. Oke, terakhir. Perkenalkan, saya Ozan Ulhak dari S1 Teknik Material ITB. Oke, Kenalin aku Davin, biasa dipanggil Davin. Oke, lanjut lagi. Kenalin, saya Prio, biasa dipanggil Pri. Kenalin, nama aku Nashwa Farida, biasanya dipanggil Nashwa. Nama aku Akmal Azikra, biasa dipanggil Akmal. Oke, alright. Jadi udah ada ya, udah kenal ya. Ada Davin, ada Prio, ada Nashwa, dan ada Akmal. Nah, kali ini kita sebenarnya mau bahas-bahas dikit nih soal tadi ya self-healing polymer. Nah, self-healing. Dari namanya juga self-healing. Mungkin pemirsa atau penonton ya tahu ya self-healing itu kita bisa anggap misalkan ya mau liburan kita self-healing, kita mau mancing self-healing, kita mau main game self-healing. Itu bisa banyak. Tapi yang uniknya self-healing polymer, ternyata material polymer ini bisa self-healing juga. Tapi masa iya polymer bisa jalan-jalan? Nah, ini anak-anak material satu pasti pintar-pintar dong. Amin. Amin, ya kan? Kita coba sekarang tes kepintarannya. Waduh. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita mau bahas dulu. Tadi kan ngomongin self-healing polymer. Itu tuh apa sih sebenarnya? Coba Amar, boleh jelaskan? Apa itu yang disebutkan atau dijelaskan? Atau definisikan itu self-healing polymer? Boleh. Saya lihat kamera boleh? Saya lihat. Oke, jadi self-healing polymer? Self-healing polymer adalah kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk semula ketika rusak. Gitu. Itu intinya. Intinya itu. Mungkin yang nggak intinya boleh nih ditambahin yang lain. Ada yang mau nambahin mungkin? Ini nambahin mungkin ya. Nih, coba. Jadi self-healing polymer itu menurutku kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk semulanya dengan tambahan stimulus dari luar. Itu tuh berupa stimulus fisik maupun stimulus temperatur. Oke, berarti emang ada bantuan juga dari luar gitu ya? Iya. Oke. Alright, oke. Tadi soal definisinya. Gimana? Apakah semua sudah sepakat nih setuju definisinya? Setuju ya, berarti oke, kita anggap semuanya setuju kalau itu definisinya. Self-healing polymer. Nah, kalau kita ngomong soal self-healing polymer lagi ya, sebenarnya setahu aku ada jenis-jenisnya nggak sih? Jadi self-healing polymer itu nggak cuma satu jenis, tapi ada berbagai jenis. Mungkin ada nggak sih yang bisa jelasin jenis-jenis dari self-healing polymer itu apa ya? Oh, mau kali? Silakan. Razi mau jawab. Jadi dari yang aku baca nih, self-healing polymer ini kebagi jadi dua jenis. Itu pertama tuh jenis yang intrinsik dan yang kedua tuh yang ekstrinsik. Nah, penjelasannya kalau misalkan yang di intrinsik itu dia tuh bisa sembuh atau self healing lagi itu dengan cara menyembuhkan diri sendiri dengan ikatan yang ada di dalam materialnya itu. Seperti contoh misalkan ada ikatan kovalen. Di intrinsik ini juga bakal dibagi ke dalam dua intrinsik. Yang pertama itu ada
covalent rebonding. Nah, covalent rebonding itu maksudnya jadi kalau misalnya ikatannya itu tergores atau putus lah. Nah, kan kalau misalnya di self-healing polymer itu kan ada stimulus eksternal yang bakal membantu dalam penyembuhan polimernya. Nah, stimulusnya itu berupa tekanan, temperatur, dan cahaya. Nah, jadi dari 3 stimulus itu bakal membentuk lagi ikatan covalent terputus tadi. Nah, terus yang kedua ada free radical rebonding. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan apa itu perbedaannya dari dua itu? Intrinsic sama extrinsic in general gitu. Buat extrinsic bedanya, kalau extrinsic itu dia bisa digunakan berkali-kali. Jadi kalau misalnya ikatan putus tuh atau si polimernya itu kegores itu bakal bisa balik berkali-kali, sedangkan kalau extrinsic itu nggak bisa balik berkali-kali. Dan si extrinsic itu juga ada dua cara. Yang pertama itu dia itu berupa kapsul. Nah, jadi di dalam materialnya itu ada kapsul. Saat digores nanti kapsulnya itu ada agen penyembuh yang bakal menyembuhkan polimernya. Terus yang kedua ada juga konsepnya mirip kardiovaskular atau pembuluh darah yang ada di darah. Jadi sama juga kayak yang di kapsul tadi. Jadi kalau misalnya si materialnya kegores atau putus ikatannya gitu, bakal si pembuluh darahnya itu bakal ada agen penyembuhnya gitu. Jadi guys, di material pun ada pembuluh darah. Menarik. Apakah bisa seperti itu? Aku juga baru ini nih. Jadi di material polimer itu bisa ada pembuluh darah. Tadi kalau misalkan keputus dia tadi bisa apa? Bisa nyembuh lagi gitu ya? Bisa nyembuh lagi. Oh, kayak gitu. Jadi gitu guys. Rahasia dari self healing polymer. Nah, mungkin kita lanjut lagi deh. Misalkan ya, kalau kita mau pakai self healing polymer, sebenarnya kan keunggulannya ada apa aja sih? Selain misalkan tadi ya, karena udah jelasin tadi kan dia bisa nyembuhin diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita dari aplikasi, kira-kira keunggulannya itu apa ya? Boleh mungkin si Ashwa, boleh? Iya, keunggulan dari menggunakan self healing polymer. Nah, keunggulannya itu tuh karena dia bisa self healing polymer, kalaupun nanti jadi dia harusnya cost produksinya lebih murah karena dia bakal jadi lebih tahan lama ya kan. Tahan lama, oke. Terus mungkin kalau untuk aplikasinya dia bisa yang pertama ada di dunia medis, dia bisa untuk implan. Lalu ada di dunia penerbangan, dia tahan impact sama fatigue. Terus kalau di elektronik juga bisa tahan gores. Sama satu lagi di otomotif, dia bisa tahan goresan juga. Oke, berarti ada beberapa aplikasinya gitu kan. Oke. Kalau buat keuntungan dari self healing polymer tadi tuh dia itu kan bisa baik lagi ke bentuk semulanya kan. Ya, betul. Itu bisa bikin bentuknya baik lagi nih. Nah, itu menurutku dengan ada kayak gitu tuh dia bisa memperpanjang umur pemakaian suatu produk gitu loh. Misalkan kayak kita pakai satu produk dan di coating dengan self healing polymer itu. Nah, itu kayak bisa dipakai lebih lama lagi gitu. Dan juga ya itu karena tadi dia bisa balik lagi ke bentuknya semula, berarti bisa dibilang kalau self healing polymer ini tahan goresan, terus juga tahan aus, tahan impact gitu sih. Oke, berarti emang sangat unik sekali ya ini ya. Jadi guys, dari teknik material ini beneran bisa mendapatkan suatu material yang emang ya anggapnya material masa depan gitu kan ya. Bisa banyak banget kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan. Enggak dong, kelebihannya aja. Salah ngomong. Oke. Nah, berarti tadi kita punya kelebihan yang banyak itu ya. Tadi sebenarnya udah singgung dikit sih ya, aplikasinya tadi ada coating, tapi kira-kira selain coating nih, apa lagi sih sebenarnya yang menjadi aplikasi yang dapat digunakan atau dipakai oleh self healing polymer? Gimana? Coba, Bon. Aku paling aplikasi buat self healing polymer itu pertama ada di bidang otomotif ya, itu buat bodi mobil. Jadi kalau misalnya mobilnya tuh kena goresan dari luar itu bisa balik lagi ke bentuk semula. Ya, Terus juga yang paling penting itu buat baju di astronot sama space aircraft-nya. Ya, soalnya kan kalau di baju astronot kita nggak mau kan kalau misalnya astronot tuh bajunya bolong gitu. Jadi kayak udaranya bakal keluar. Terus kalau di bidang konstruksi sih di semen ya. Jadi kayak kalau ada retak-retak di semen tuh kemungkinan bisa dicegah gitu karena adanya self healing material ini. Oh gitu, berarti juga tadi banyak banget ya aplikasinya ya. Ada yang buat astronot lah, ada yang buat otomotif, ada juga buat konstruksi. Jadi emang self healing polymer ini ternyata walaupun sebenarnya cukup simple ya. Maksudnya konsepnya kan cuma dia bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa ya tadi ya dengan baliknya ke bentuk semulanya gitu. Hampir mirip banget sama sifat awalnya. Nah tapi dengan punya sifat itu aja ternyata sebuah material bisa punya banyak banget aplikasi yang untuk masa depan. Nah
sekarang kita coba telusuri ini ya, ilmu ini. Misalkan nih, kalau aku punya material yang ternyata dia terbuat dari self-healing polymer, berarti aku perlu nggak sih sebenarnya ngasih quality control yang intens gitu terhadap materialnya? Gimana? Kalau kalian mau coba, stop, silakan. David. Masih quality control yang lebih dalam ketika memproduksi gitu, memproduksi sebuah material yang bisa memiliki self-healing polymers. Menurut aku itu perlu. Kenapa? Karena kalau misal ketika diproduksi itu self-healing polymers itu diproduksi dengan benar, itu nanti si self-healing polymers itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan yang awal tadi yang kayak di intrinsik itu bisa kayak fleksibel atau berkali-kali, itu bahkan kayak untuk yang kedua kali atau selanjutnya itu jadi nggak efektif lagi. Jadi materialnya awalnya udah bener tapi kelihatannya nggak bener gitu. Kalau misalnya quality controlnya kurang. Oke, berarti saat produksinya quality control ini harus cukup ketat agar si polimernya beneran punya sifat self-healing itu, gitu ya. Oke. Nah, Terjamin lah. agak terjamin. Oke, tapi kan itu untuk produksinya ya. Kalau misalkan nih, aku udah punya jadi produk. Nah, produk ini punya sifat self-healing dan aku tinggalin aja gitu misalkan di mana. Menurut kalian dibandingkan sama polimer yang dia nggak self-healing, kalian lebih butuh ngecekin yang mana yang lebih banyak gitu loh, intens. Kebayang nggak maksudnya? Nah, gimana, ada yang mau jawab? Cobain. Mungkin Akmal mau jawab? Oke. Ya kan polimernya sendiri udah self-healing ya Kak? Ya, Nah, betul. berarti sebenarnya nggak harus dicek berkali-kali gitu kayak polimer lain, ya udah biarin aja dia udah bisa self-healing. Oke, berarti ya. Jadi nggak perlu terlalu intens lah. Oke, berarti emang nggak perlu terlalu intens ya. Tapi emang bener sih, karena itu yang aku mau highlight sebenarnya salah satu keunggulan dari self-healing polymer, di mana ya kalau dia bisa memperbaiki sendiri, kita berarti nggak perlu sebanyak itu. Mungkin yang orang-orang kan misalnya kalau kita ngomongin kayak polimer yang biasa kan bakal degradasi seiring waktu ya. Nah tapi ini ketika tadi contohnya udah ada aplikasi kan, itu tuh aplikasinya salah satunya buat elektronik dan dia tuh bisa sebenarnya tahan environment, karena kalau misalkan dia dirusak nanti kan dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu ya oleh si environmentnya, kayak misalkan dari panas matahari dan segala macam. Jadi sebenarnya itu lebih tahan dan menambahkan waktu lifetime dari si polimernya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin self healing lagi, tadi sebenarnya ini sih ya, kita udah jelasin mekanismenya, juga udah jelasin tadi definisinya, jenis-jenisnya, aplikasinya dan keunggulannya. Mungkin penonton sendiri juga pengen kali mau nunjukin nih, kira-kira apa sih kalau penonton ini dapat self healing, mau dibuat apa? Tolong ya tulis di komen ya, nanti kita baca-bacain, nggak tenang aja. Komen. Oke. Mungkin kita tutup dulu. Terima kasih penonton. Jangan lupa ya untuk kalau suka ya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Materialien dan tunggu lagi video selanjutnya. Dadah.